Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, menambah ilmu, dan menjadi lebih baik agar menjadi orang-orang yang beruntung. Anak-anakku, Ustazah senantiasa mendoakan supaya anak-anak Ustazah semua tetap semangat belajar dan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita bahas tentang tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 2, merawat hewan di sekitarku. Materi pembelajarannya masih sama dengan subtema 1 tentang tata tertib di sekolah. Tujuan pembelajaran kita pada video kali ini adalah: yang pertama, mengetahui contoh sikap menaati tata tertib pada kegiatan sekolah. Yang kedua, memahami jenis-jenis tata tertib. Yang ketiga, menyebutkan contoh tata tertib tertulis di sekolah. Yang keempat, menyebutkan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekolah. Tata tertib di sekolah. Tata tertib di sekolah kita terapkan di saat belajar, juga di saat bermain. Tata tertib ada dimanapun kita berada, baik di sekolah, di rumah, di masyarakat, atau tempat umum. Tujuan tata tertib di sekolah dibuat agar hidup teratur dan disiplin. Ini adalah contoh kegiatan yang dilakukan di sekolah. Nah, dari keempat gambar ini kita bisa menentukan mana sikap tertib saat di sekolah. Coba perhatikan gambar nomor 1. Apakah itu tertib saat di sekolah? Apakah ini sikap tertib di sekolah? Ya, nomor 1 merupakan contoh sikap tertib atau sikap menaati tata tertib di sekolah. Perhatikan gambar nomor 2. Menertawakan teman yang berbeda suku. Apakah ini sudah sesuai dengan contoh sikap menaati tata tertib di sekolah? Tidak. Nah, lihat nomor 3. Bekerja sama saat ulangan. Apakah ini merupakan contoh sikap menaati tata tertib di sekolah? Tidak, karena ketika ulangan kita harus mengerjakannya sendiri, tidak boleh bekerja sama. Nah, lihat gambar nomor 4. Bermain bersama teman pada saat beristirahat. Apakah ini merupakan contoh sikap menaati tata tertib di sekolah? Iya. Kita lanjutkan. Jenis-jenis tata tertib. Tata tertib ada 2. Yang pertama adalah tata tertib tertulis, sedangkan yang kedua adalah tata tertib tidak tertulis. Contoh tata tertib tertulis di sekolah. Yang pertama, mengucapkan salam ketika masuk kelas, bertemu guru dan teman. Yang kedua, berbaris rapi saat memasuki kelas. Yang ketiga, berdoa sebelum memulai pembelajaran. Yang keempat, memakai seragam sesuai jadwal yang telah ditentukan. Yang kelima, membawa alat tulis sendiri dan buku sesuai jadwal pelajaran. Yang keenam, sopan terhadap guru dan teman. Yang ketujuh, bersahabat dengan teman sekelas. Yang kedelapan, meminta izin kepada ustadz dan ustadzah jika ingin keluar kelas. Dan yang berikutnya adalah tidak mencoret dinding kelas.
Tata tertib. Pada tata tertib memuat hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, jadi tata tertib itu ada isinya hal-hal yang boleh dilakukan dan ada isinya hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Kita lihat contoh tata tertibnya. Contoh tata tertib hal-hal yang boleh dilakukan. Yang pertama, datang tepat waktu ke sekolah. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Dan yang ketiga, membaca buku di perpustakaan. Nah, sekarang kita lihat tata tertib yang memuat hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Oh, ini ada yang keempat, merawat bunga di depan kelas atau taman. Nah, sekarang kita masuk hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama, tidak boleh bermain-main saat berolahraga, karena akibatnya nanti bisa cedera atau menyakiti teman yang lainnya. Yang kedua, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Karena kalau membuang sampah sembarangan, akhirnya lingkungan kita menjadi kotor, kelas menjadi kotor, atau halaman sekolah menjadi kotor. Berikutnya, tidak boleh mencoret-coret dinding sekolah. Nah, tidak boleh mencoret-coret dinding sekolah merupakan peraturan yang dilakukan agar kelasnya menjadi bersih, sekolahnya menjadi bersih, menjadi nyaman. Berikutnya, tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Nah, jadi pada tata tertib atau peraturan memuat hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Menaati tata tertib atau aturan merupakan bentuk tanggung jawab kita sebagai warga sekolah. Jadi, sebagai warga sekolah, apapun peraturan yang ada di sekolah harus kita taati. Itu adalah bentuk tanggung jawab kita. Nah, perhatikan dua gambar ini. Ini ada dua gambar kelas. Gambar yang pertama, bagaimana bentuk kelasnya? Nah, bedakan dengan gambar yang kedua. Gambar yang pertama, ini merupakan kelas yang kotor. Gambar yang kedua, ini merupakan kelas yang bersih. Lingkungan mana yang membuat kita nyaman untuk belajar? Ya, tentu saja lingkungan kelas yang bersih. Oleh karena itu, mematuhi tata tertib kebersihan di sekolah, maka kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan bersih. Jadi, jika anak-anak ustazah menaati tata tertib kebersihan di sekolah, insya Allah belajar di sekolah pun menjadi nyaman, kelas pun menjadi bersih. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jazakumullahu khairan sudah menyimak dengan baik. Semoga anak-anak ustazah merupakan anak-anak yang disiplin yang senantiasa menaati peraturan. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.